Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rami Hamdi, NIM 95 dari kelas 6C. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip animasi. Yang pertama adalah squash and stretch. Pada animasi squash and stretch, di mana kita bertujuan untuk menciptakan suatu ilusi yang menggambarkan gravitasi, berat, massa, dan fleksibilitas benda. Yang kedua adalah anticipation. Dengan antisipasi, penonton akan tahu gerakan yang akan dilakukan oleh sang karakter, layaknya sebuah gerakan yang realistis. Seluruh gerakan memerlukan sebuah ancang-ancang untuk melakukan suatu gerakan. Yang ketiga adalah staging. Staging adalah komposisi sebuah gambar, bagaimana mata audiens diarahkan untuk mengikuti alur cerita yang akan terjadi. Dengan begitu, audiens akan memahami apa yang akan terjadi dalam suatu segmen cerita. Lalu nomor 4 adalah strike ahead and post to post. Strike ahead yaitu animator menggambar seluruh frame sendirian untuk mendapatkan hasil yang konsisten, namun pengerjaannya akan memakan waktu yang sangat lama, seperti ini. Lalu post to post adalah pengerjaan animasi yang dilakukan oleh banyak orang. Sang animator menggambar keyframe demi keyframe yang nantinya dengan dilanjutkan dengan mengisi in between antara keyframe. Yang selanjutnya adalah flow through and overlapping action. Cara kerja di prinsip ini adalah suatu objek bergerak dan ada bagian objek tertentu yang masih diam. Prinsip yang banyak digunakan oleh Disney dan kartun-kartunnya. Selanjutnya yang terakhir adalah slow in out. Slow in out adalah penggambaran yang dengan membayangkan suatu kendaraan akan bergerak dengan berhenti. Gerakan awal dimulai dengan perlahan kemudian semakin cepat, begitupun ketika akan berhenti, maka gerakan akan semakin melambat. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menggambarkan momentum dari masa suatu benda yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 190631103 kali 85 kelas 5C. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai 12 prinsip animasi. Prinsip animasi yang keenam yaitu ada ARS, di mana sebuah gerakan animasi dilakukan secara alami. Contohnya seperti kita menggerakkan tangan ini bergerak seperti ini. Nah, sebuah animasi dibuat selayaknya gerakan tangan manusia seperti ini. Tidak mungkin sebuah animasi hanya begini saja. Jadi contohnya dibuat bergerak secara alami seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada secondary action. Secondary action di sini yaitu sebuah gerakan tambahan yang ditambahkan pada animasi. Contohnya seperti bersiul ketika berjalan, atau melihat kanan kiri ketika berjalan, sebuah animasi, atau melambai-lambaikan tangan begini. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-8 ada timing, di mana sebuah animasi diberi sebuah timing. Contohnya ketika animasi ada gerakan melempar sebuah benda. Nah, animator harus mengetahui waktu yang tepat dalam animasi melemparkan sebuah benda agar terlihat secara nyata seperti ini, begitu. Jadi waktu bergerak begini tangannya ditentukan timing yang tepat. Selanjutnya yaitu ada appeal. Di sini yaitu sebagai contohnya yaitu gaya visual karakter animasi dan gaya visual sesuai ciri khas animatornya. Seperti pada Disney contohnya itu mempunyai karakter animasi, style animasi sendiri. Selanjutnya yaitu ada exaggeration, yaitu sebuah gerakan yang mendramatisir. Contohnya ketika sebuah kartun menangis itu air matanya jatuh banyak seperti air terjun, terus matanya melotot ketika terkejut begini, terus matanya keluar. Nah, terus yang terakhir yaitu ada solid drawing. Solid drawing di sini itu sebuah animator harus mengetahui gambar sesuai dengan komposisi, terus bentuk
bentuk anatomi, dan serangkaiannya. Seperti itu penjelasan 2 prinsip animasi yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.